Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah ada yang sakit? Apakah ada yang masuk hari ini? Tadi ada. Oh, siapa? Aji. Oh, Adit ya. Sebentar ya, absen dulu. Coba Adit kalian nggak masuk? Iya. Oke. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oh iya, kalian di sini udah tahu. Kita hari ini mau belajar tentang apa? Teks dulu. Ya, benar sekali. Kemarin kita udah belajar apa aja? Ada teks berita. Ya, terus apa lagi? Negosiasi. Ya. Oke, langsung saja ya. Anak-anak. Jadi Bapak akan menjelaskan yang pertama yakni mengenai pengertian teks prosedur. Sebelumnya kalian udah pernah lihat kayak upaya bikin kue atau bikin minuman sama makanan itu sebelumnya? Sebelumnya udah pernah lihat apa? Tutorial bikin apa? Bikin baru pisang. Bikin nasi goreng. Di dalam pembuatan bolu pisang itu ada apa saja nggak misalnya? Ada alat tambahan, Pak. Terus Alatnya itu kayak wayang, baskom, terus wayang. loyang, Lain-lain. loyang, baskom, sendok, terus bahannya ya pisang, tepung, telur gitu, Pak. Dan selanjutnya setelah menentukan itu selanjutnya apa? Membuat. Langkah-langkahnya gitu ya. Betul. Oke, di sini Bapak jelaskan dulu ya mengenai teks prosedurnya terlebih dahulu. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan, membuat atau menggunakan sesuatu agar tujuan tertentu dapat tercapai dengan benar dan efisien. Teks ini berfungsi sebagai panduan atau petunjuk bagi pembaca agar dapat melakukan kegiatan dengan cara yang tepat. Teks prosedur itu bahasanya bersifat logis dan sistematis serta lugas dan banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif seperti siapkan, masukkan, lalu perhatikanlah gitu ya. Baik, selanjutnya contohnya dapat ditemukan dalam seperti tadi yang sudah Bapak bilang, ada resep makanan, cara membuat minuman atau resep obat gitu, atau panduan melakukan suatu kegiatan. Oke. Di sini Bapak akan menampilkan contoh teks prosedur, yaitu tentang apa? Cara menghidupkan komputer. Oke, di sini Bapak minta tolong ya ke antara kalian untuk membacakan pernyataan umum, langkah-langkah dan penjelasan. Lalu silakan dibaca untuk pernyataan umumnya. Komputer merupakan alat elektronik yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Agar komputer dapat berfungsi dengan baik, perlu mengikuti langkah pengoperasian yang benar. Ya, silakan lanjut Mas Pian untuk langkah-langkahnya. Langkah satu, buka komputer layar monitor, CPU dan keyboard. 2. Pastikan kabel power sudah terhubung ke listrik. 3. Tekan tombol power pada CPU dan monitor. 4. Tunggu proses booting hingga selesai 14 yang digunakan. Oke, silakan Mbak Vina dilanjutkan untuk penjelasannya. Teks ini diawali dengan pernyataan umum, kemudian diikuti oleh langkah-langkah yang disusun secara berurutan menggunakan kalimat perintah agar mudah diikuti oleh pembaca. Oke, dari teks yang sudah ditampilkan oleh Bapak ini, apa yang kalian ketahui? Maksudnya dalam teks ini tuh mengandung apa saja, gitu? Ya. Bagaimana secara menghidupkan komputer? Terus apa lagi? Di sana ada apa aja? Ada alat dan bahan, ada langkah-langkah dan juga
penjelasannya seperti itu ya. Oke, next ya. Iya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Nah, tadi kamu di awal Bapak sudah menyampaikan bahwasanya teks prosedur itu ada tujuan, alat dan bahan, terus langkah-langkah, dan juga bentuk atau simbolan. Oke, yang pertama, yakni mengenai tujuan. Di dalam tujuan itu menjelaskan apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya, cara membuat jus jeruk segar. Yang kedua, alat dan bahan. Berisi perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Contohnya seperti apa tadi? Misalnya yang di teks komputer. Ayo coba, Mbak Vina. Gimana Pak? Kan tadi Bapak sudah menunjukkan tutorial tentang teks komputer. Nah, di dalam komputer itu apa aja alat dan bahannya? Yang pertama tentu komputernya. Terus harus menyalakan CPU-nya. Oh, Terus kabelnya. ya. Ya, beda Pak. Ya, oke. Berarti Mbak Vina udah ngerti ya, bagus. Ya, di sini contohnya seperti blender, jeruk, gula, air, dan gelas. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah ini yaitu menjelaskan urutan kegiatan dari awal hingga akhir secara runtun dan logis. Biasanya menggunakan kata penghubung waktu seperti pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir. Oke, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Berisi hasil akhir atau manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Jadi, misal kita bikin tes prosedur nih, gak berurutan. Terus apa yang akan terjadi? Gagal. Ya, amburadul atau gagal. Terus ya. Jadi, kita kalau mau bikin tes prosedur, kita harus mengikuti struktur yang sudah Bapak tampilkan di depan. Yaitu ada yang pertama, tujuan. Terus yang kedua, Alat dan bahan. terus yang ketiga, Langkah-langkah. yang terakhir. Bentuk simpulan. Masya Allah. Next ya, Oke, di sini adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Oh iya, Bapak terlalu cepat atau gimana jelasinnya ini? Sudah pas. Sudah pas. Ya Pak. Kalau kecepatan bilang ya. Iya. Oke, sip. Dan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu yang pertama menggunakan kata kerja imperatif seperti siapkan, campurkan, tekan, dan perhatikanlah. Yang kedua menggunakan kata teknis, yaitu istilah topik, misalnya data, bumbu, jaringan, suhu, gitu ya. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi temporal, seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, berikutnya, nah gitu ya. Dan yang keempat menggunakan kalimat persuasif, seperti apa yang ditampilkan oleh Bapak? Marilah, ayo, sebaiknya, hendaknya. Nah, selanjutnya menjelaskan alat dan bahan secara rinci, misalnya jumlah takarannya, terus ukuran, ya gitu. Yang terakhir adalah menggunakan verba material dan tingkah laku, misalnya aduk, potong, tekan, percaya, menikmati. Oke, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak, apakah ada kesulitan? Mungkin ada hal yang kurang dimengerti? Oh tidak, aman berarti. Oke, ya kan Bapak tadi sudah menjelaskan tentang pengertian teks prosedur, terus strukturnya, terus kaidah kebahasan. Nah selanjutnya di sini Bapak akan memberikan kalian tugas. Sebelum kalian mengerjakan, di sini Bapak mau kalian membentuk kelompok, 3 kelompok. Itu tugasnya adalah membuat teks prosedur sederhana yang terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Dan yang ketiga judulnya bebas, mau langkah-langkah membuat makanan, minuman, dan lain sebagainya sudah nambahkan ya. Nah ini kalau udah selesai tugasnya, Bapak minta semua perwakilan kelompok untuk di depan membacakan hasil yang sudah kalian kerjakan. Oke? Oke? Oke. Ada berapa kelompok? Di sini ada berapa siswa? 100. Wah banyak banget ya.
dikurangi Berarti 9 Pak, dari 3 kelompok. ya Ya pas. 3 kelompok ya. Ya. Jangan lupa ini ya ditentukan nama kelompoknya apa. Oke, waktunya di sini Bapak ngasih kalian 10 menit aja. Ya, kan udah ngerti kan? Ya, maaf lah. Kalau bingung bilang ya, nanti Bapak bisa jelaskan dari awal lagi. Oke, udah selesai. Pak. Oke, udah selesai ya. Udah. Terus dikit Pak. Sebentar. Oke, mungkin untuk yang belum selesai bisa menyusul ya. Untuk yang selesai, Bapak minta untuk perwakilan seorang untuk maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Udah selesai di sini? Kelompok apa? Kelompoknya kelompok apa? Oh, trio. Ini apa? Ya, sudah belum. Silakan. Perwakilan seorang ya, silakan. Ayo langsung Nina. Oh ya. Baik, saya kelompok sudah hubung. Ya, di sini nak, di sini nak. Udah kelihatan kemampuan muridnya yang lainnya nak. Ini juga langsung benar, sip. Langsung dibaca. Langkah-langkah membuat es jeruk. Jadi bahan-bahannya ada 2 sampai 3 buah jeruk manis. Udah, terima kasih ya nak. Udah lanjut untuk kelompok yang lain yang udah selesai. Ayo Mbak Nada, silakan. Mbak Tina, Mbak Tina. Ayo saya WP, silakan menunjukkan. Ayo Mbak Tina bacakan itu. Ya, di sini kami dari kelompok trio Wek-Wek. Di sini kami akan membuat jus jambu. Alat dan bahannya yaitu Terima kasih rasanya, silakan bisa duduk kembali. Wow, sangat potongan layarnya sangat bermanfaat sekali dari Mbak Tina. Dan ini kelompok apa? Tahu isi semangat. Sultan Hamad, Masya Allah. Beda kelompok pembaiknya atau apa? Ya, di sini saya akan membuat jus melon Pak. Jus melon yang segar. Bahannya 1 buah melon, air secukupnya, gula pasir, batu. Wah, keren banget ya. Bisa bilang. Dari ternyata kalian pintar-pintar banget ya. Jadi tadi apa tadi kelompok tadi membuat apa? Es jeruk, es jeruk. Terus ini kelompok trio. Wek-Wek. Dan baik tadi bikin apa? Jus jambu. Masya Allah. Di sini bikin. Tahu isi semangat. Wah. Bapak lihat urutan. Bapak lihat urutannya itu udah bagus. Wah, terus udah ada alat dan bahan, udah ada alangkah dan juga penutupnya. Berarti dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan dari awal hingga akhir, kalian udah ngerti banget ya. Ya Pak. Masya Saya Allah. uji paham. Berarti Bapak ngajarnya bagus dong. Ya. Bagus. Oke, sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kesimpulan pelajaran hari ini.
Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu agar tujuan tertentu tercapai dengan benar. Teks ini memiliki struktur berupa tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Ciri bahasanya menggunakan kata perintah, konjungsi temporal, dan bahasanya yang jelas serta sistematis. Melalui teks prosedur, seorang dapat melakukan kegiatan dengan cara yang benar, teratur, dan mudah dipahami. Oke? Bapak mau nanya lagi satu lagi. Teks prosedur adalah apa? Teks yang berisi langkah. Ya, coba bareng-bareng. Teks prosedur adalah Teks yang berisi langkah-langkah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmu dan semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat dan barokah dan tetap di otak kalian. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.